Di serambi pasar Baghdad, beberapa orang duduk melingkar sambil menyeruput teh hangat. Hujan baru saja reda, tanah masih lembab, dan angin dingin menyelinap di sela pakaian. Seorang pedagang kain bersin keras sampai orang di sebelahnya kaget. Sudah pasti, kata pedagang itu sambil mengibaskan kainnya. Kehujanan sebentar saja langsung pilek. Dari dulu juga begitu. Air hujan memang biang penyakit. Orang-orang mengangguk. Seorang tukang roti menimpali, makanya saya kalau hujan selalu lari. Air hujan itu dingin, masuk ke kepala, besoknya pasti meler. Abu Nawas yang sejak tadi berdiri sambil menunggu hujan benar-benar berhenti, menoleh perlahan. Ia tersenyum tipis, bukan senyum mengejek, melainkan senyum orang yang melihat kesimpulan terlalu cepat diambil. Maaf, katanya santai, kalau air hujan bisa langsung menyebabkan pilek, seharusnya ikan-ikan di sungai Baghdad sudah pilek berjamaah sejak lama. Orang-orang tertawa kecil, tapi pedagang kain mengernyit. Ikan kan beda dengan manusia. Baik, jawab Abu Nawas, kalau begitu kita pakai contoh manusia saja. Ia menunjuk seorang kuli angkut yang bajunya masih basah. Kau sering kehujanan? Sering sekali, jawab si kuli. Setiap kehujanan langsung pilek? Tidak selalu. Kadang sehat saja. Abu Nawas mengangguk lalu menoleh ke tukang roti. Sekarang aku bertanya, pernahkah engkau pilek saat tidak kehujanan sama sekali? Tukang roti terdiam lalu mengangguk. Sering. Di musim panas? Iya. Di rumah? Iya juga. Abu Nawas menepuk tangannya pelan. Nah, kalau pilek hanya karena hujan, seharusnya orang yang tidak kehujanan tidak pernah pilek. Tapi kenyataannya, pilek datang bahkan saat cuaca cerah dan kita hanya duduk di rumah. Pedagang kain mencoba bertahan. Tapi kenyataannya banyak orang kehujanan lalu pilek. Benar, kata Abu Nawas, tapi itu belum tentu sebab utama. Kau melihat ayam berkokok setiap pagi. Apakah ayam yang membuat matahari terbit? Beberapa orang tertawa lebih keras. Pedagang kain mulai tidak sabar. Jadi menurutmu, pilek datang dari mana? Dari makhluk yang tidak bisa kau lihat dengan mata telanjang, jawab Abu Nawas, virus. Ia berpindah dari satu orang ke orang lain lewat udara, tangan, dan sentuhan. Hujan tidak membawa virus pilek dari langit. Seorang pemuda menyela. Lalu kenapa setelah kehujanan badan terasa meriang? Abu Nawas mengambil gelas teh, meniupnya sebentar. Saat tubuh kedinginan, pembuluh darah menyempit, daya tahan tubuh bisa turun sementara. Dalam kondisi itu, virus yang sudah ada di sekitar kita lebih mudah bekerja. Jadi hujan bukan penyebab, hanya memberi kesempatan. Ia mencondongkan badan, seperti pintu rumah yang lupa dikunci. Pencurinya bukan pintu, tapi pintu yang terbuka memudahkan pencuri masuk. Pasar mulai lebih hening. Orang-orang memperhatikan dengan serius. Tukang roti mengangguk pelan. Jadi kalau kehujanan lalu pilek bukan karena air hujan itu sendiri? Betul, kata Abu Nawas. Kalau hujan menyebabkan pilek, para nelayan akan menjadi orang paling sakit di dunia. Tapi kenyataannya, banyak dari mereka justru lebih kuat. Pedagang kain menghela napas. Berarti selama ini kami salah menyimpulkan. Bukan salah, jawab Abu Nawas lembut, hanya terlalu cepat menyimpulkan. Otak manusia memang suka mencari hubungan yang mudah dilihat, bukan yang benar-benar terbukti. Seorang ibu penjual rempah ikut bicara. Jadi apa yang seharusnya kami lakukan kalau kehujanan? Keringkan badan, ganti pakaian, makan cukup, dan istirahat, kata Abu Nawas. Bukan karena takut air hujan, tapi untuk membantu tubuh tetap kuat melawan virus. Hujan benar-benar berhenti. Orang-orang berdiri, sebagian masih mengangguk-angguk, seolah baru saja menyadari bahwa keyakinan yang mereka pegang bertahun-tahun ternyata berdiri di atas kebiasaan, bukan bukti. Abu Nawas melangkah pergi meninggalkan pasar, sementara di belakangnya orang-orang masih membicarakan satu hal yang sama. Ternyata pilek bukan soal hujan, melainkan soal logika dan daya tahan tubuh. Di sudut pasar yang lain, perdebatan itu rupanya merambat. Seorang tabib kampung yang sejak tadi mendengarkan sambil melipat kain perbannya mendekat dengan wajah kurang senang. Abu Nawas, katanya, aku tabib. Sudah puluhan tahun aku mengobati orang pilek setelah kehujanan. Kalau bukan hujan penyebabnya, lalu kenapa hampir selalu kejadiannya berurutan begitu? Abu Nawas tidak tersinggung. Ia justru tersenyum lebih lebar, seolah senang menemukan lawan diskusi yang sepadan. Tabib yang baik, katanya, adalah tabib yang tidak hanya melihat urutan kejadian, tapi juga sebab yang tersembunyi. Ia menunjuk ke arah pasar yang mulai ramai lagi. Di tempat seramai ini, orang batuk, bersin, dan berbicara tanpa menutup mulut. Virus beterbangan, menempel di tangan, kain, dan uang. Orang-orang itu sudah terpapar sejak sebelum hujan turun. Tabib itu mengangkat alis. Lalu hujan apa perannya? Hujan membuat orang kedinginan, lelah, dan lapar karena buru-buru pulang, jawab Abu Nawas. Tubuh yang lelah ibarat tentara yang kurang tidur. Musuh yang tadinya tidak berani menyerang, kini berani maju. Seorang pemuda nyeletuk, berarti kalau saya kehujanan tapi tetap hangat dan makan cukup,
tidak otomatis pilek? Persis, kata Abu Nawas. Dan kalau kau tidak kehujanan tapi begadang, kurang makan, dan stres, kau tetap bisa pilek. Tabib itu terdiam sejenak, lalu mencoba menguji. Kalau begitu, jelaskan satu hal. Kenapa orang tua selalu melarang anak bermain hujan-hujanan? Abu Nawas tertawa kecil. Karena lebih mudah melarang hujan daripada menjelaskan tentang virus, daya tahan tubuh, dan kebiasaan hidup sehat kepada anak kecil. Beberapa orang tertawa terbahak. Tabib itu mengelus jenggotnya. Masuk akal, tapi masyarakat butuh penjelasan sederhana. Penjelasan sederhana tidak harus salah, jawab Abu Nawas. Katakan saja, hujan bukan penyakit, tapi tubuh yang lemah memudahkan penyakit masuk. Seorang pedagang buah ikut nimbrung, kalau begitu, kenapa minum air hangat setelah kehujanan terasa membantu? Karena tubuhmu sedang kedinginan, kata Abu Nawas. Air hangat membantu mengembalikan kenyamanan, bukan membunuh virus. Virus tidak mati hanya karena air hangat lewat di tenggorokan. Orang-orang saling pandang. Beberapa tampak kikuk, mengingat betapa seringnya mereka berkata, minum air hangat biar virus mati. Tabib kampung menghela napas panjang. Selama ini aku juga bilang begitu. Tidak apa-apa, ujar Abu Nawas. Yang penting sekarang kita tahu, tugas utama kita adalah menjaga tubuh, bukan menyalahkan hujan. Seorang anak kecil yang mendengarkan dari tadi tiba-tiba bertanya polos, kalau hujan tidak bikin pilek, kenapa hidungku meler kalau kedinginan? Abu Nawas berjongkok agar sejajar dengannya. Karena hidungmu sedang berusaha menghangatkan udara yang masuk. Itu reaksi tubuh, bukan penyakit. Pilek karena virus biasanya bertahan lebih lama dan disertai badan tidak enak. Anak itu mengangguk seolah baru menemukan rahasia besar. Tabib kampung tersenyum kecil, kali ini tanpa nada menantang. Baiklah, Abu Nawas. Aku kalah berdebat hari ini. Tapi aku senang, karena ternyata ilmu bisa berjalan seiring pengalaman. Abu Nawas berdiri dan merapikan pakaiannya. Kalau ilmu tidak mau berjalan bersama kenyataan, ia hanya akan jadi cerita yang diulang tanpa pernah diuji. Orang-orang kembali ke aktivitas masing-masing, namun cara mereka membicarakan hujan berubah. Tidak lagi dengan ketakutan berlebihan, melainkan dengan pemahaman baru. Dan setiap kali ada yang bersin, beberapa di antara mereka tersenyum kecil, teringat bahwa musuh sebenarnya bukan air hujan, melainkan sesuatu yang jauh lebih kecil dan tak terlihat. Belum jauh Abu Nawas melangkah, seorang saudagar tua memanggilnya dari depan kedai kurma. Wajahnya serius, tangannya menggenggam selendang tebal. Tunggu dulu, katanya. Kalau benar hujan bukan penyebab pilek, aku punya pertanyaan yang sering membuatku bingung. Abu Nawas berhenti. Setiap kali musim hujan datang, orang-orang yang sakit pilek justru bertambah banyak. Kalau virus itu selalu ada, kenapa meningkatnya selalu berbarengan dengan hujan? Abu Nawas mengangguk pelan, seolah pertanyaan itu memang layak dihormati. Ia tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah jalan becek, orang-orang yang berdesakan di bawah atap toko, dan anak-anak yang menggigil sambil memeluk lutut. Perhatikan pasar ini, katanya. Saat hujan, apa yang berubah? Saudagar itu menatap sekeliling. Orang-orang berkumpul di tempat sempit. Dan lebih jarang keluar rumah. Dan mungkin lebih jarang membuka jendela. Abu Nawas tersenyum. Nah, virus suka tempat tertutup, ramai, dan pengap. Saat hujan, manusia tanpa sadar menyiapkan tempat terbaik bagi virus untuk berpindah. Ia melanjutkan, bukan hujan yang membawa penyakit, tetapi kebiasaan manusia saat hujan yang mempercepat penyebarannya. Seorang penjaga gudang mengangguk cepat. Benar juga. Di musim hujan, kami sering tidur berdekatan dan jarang keluar. Saudagar tua menghela napas. Jadi kami ini seperti menyalahkan bayangan, padahal bendanya ada di belakang kami. Persis, jawab Abu Nawas. Dari arah masjid, seorang pemuda berwajah lugu datang tergesa-gesa. Abu Nawas, ibuku bilang kalau kehujanan, pori-pori terbuka dan penyakit masuk. Itu bagaimana? Abu Nawas tertawa kecil. Kalau pori-pori terbuka karena hujan, para petani yang berkeringat di bawah matahari seharusnya sakit terus-menerus. Tubuh manusia tidak sesederhana pintu gudang yang bisa dibuka tutup seenaknya. Ia mengusap lengan bajunya.
Tubuh punya pertahanan sendiri. Penyakit masuk bukan karena pori-pori terbuka, tapi karena sistem pertahanan melemah. Pemuda itu mengangguk, lalu berlari pergi seolah membawa kabar penting. Saudagar tua tersenyum, tapi masih penasaran. Kalau begitu, mengapa orang tua dulu bisa yakin sekali dengan mitos itu? Karena mereka mengamati pola, kata Abu Nawas. Dan pada zamannya, belum ada cara melihat virus. Saat sesuatu tak terlihat, manusia cenderung mencari penjelasan yang paling dekat dengan indranya. Ia menatap saudagar itu tajam. Masalahnya, mitos yang tidak pernah diuji akan terus diwariskan, bahkan saat kenyataan sudah berubah. Seorang penjual teh yang sejak tadi diam akhirnya berbicara, berarti sekarang kami harus mengubah cara menasihati anak-anak. Bukan hanya anak-anak, jawab Abu Nawas. Diri kita sendiri juga. Hujan turun lagi, rintik-rintik halus. Beberapa orang spontan menarik kain menutupi kepala, tapi kali ini tanpa wajah panik. Mereka berjalan lebih tenang, tidak lagi seolah hujan adalah musuh. Abu Nawas melangkah menjauh, namun di belakangnya percakapan terus berlanjut. Bukan lagi tentang takut kehujanan, melainkan tentang bagaimana menjaga tubuh, menjaga kebiasaan, dan menjaga akal agar tidak mudah percaya hanya karena sesuatu sudah lama diyakini. Di bawah atap penginapan kecil dekat pasar, beberapa orang berkumpul kembali ketika hujan semakin rapat. Seorang prajurit kerajaan yang baru selesai berjaga ikut berteduh. Helmnya masih basah, napasnya berat. Aku ingin ikut bicara, katanya sambil melepas ikat pinggang. Di barak, kalau satu orang pilek, besoknya separuh prajurit ikut meler. Padahal kami tidak semua kehujanan. Abu Nawas menoleh, matanya berbinar. Itu contoh yang sangat baik. Ia menunjuk barat imajiner di udara. Kalian tidur berdekatan, berbagi udara, berbagi peralatan, dan jarang punya waktu istirahat cukup. Virus tidak perlu hujan untuk berpindah, ia hanya perlu jarak yang dekat. Prajurit itu mengangguk keras. Jadi yang membuat cepat menular itu barat, bukan cuaca? Betul, kata Abu Nawas. Cuaca hanya mengatur suasana, bukan penyebab utama. Seorang lelaki setengah baya yang tampak gemuk menyela dengan suara yakin, tapi aku punya bukti. Aku jarang keluar rumah, tapi sekali kehujanan, 2 hari kemudian aku pilek. Abu Nawas mendekat. Sebelum kehujanan, apakah kau pergi ke pasar? Iya. Bersalaman? Mengucek mata atau hidung sebelum cuci tangan? Lelaki itu terdiam. Beberapa orang tertawa kecil. Virus tidak langsung membuatmu sakit saat itu juga, lanjut Abu Nawas. Ia butuh waktu. Jadi saat pilek muncul 2 hari kemudian, kau menyalahkan hujan, padahal virusnya sudah masuk sejak sebelumnya. Ia mengangkat jari. Ini yang disebut waktu jeda. Penyakit jarang bekerja seketika. Prajurit itu tersenyum miring. Berarti hujan sering dijadikan kambing hitam. Karena hujan mudah disalahkan, jawab Abu Nawas. Ia datang terlihat jelas, berbeda dengan virus yang tidak terlihat. Seorang perempuan tua bertanya pelan, kalau begitu, kenapa badan terasa pegal dan tidak enak setelah kehujanan? Karena otot menegan saat kedinginan, kata Abu Nawas. Bukan karena penyakit, melainkan reaksi fisik. Itu sebabnya setelah menghangatkan badan, pegalnya berkurang. Orang-orang mulai saling menimpali, bukan lagi membantah, tetapi menguji dengan pengalaman masing-masing. Abu Nawas menjawab satu persatu, selalu menarik benang antara kejadian sehari-hari dan penjelasan yang masuk akal. Hujan mulai mereda lagi. Dari kejauhan, suara azan terdengar. Orang-orang bersiap pergi, namun obrolan itu belum ingin berhenti. Prajurit itu berdiri. Aku akan ceritakan ini ke barak. Biar kami tidak lagi saling menyalahkan hujan setiap kali ada yang sakit. Abu Nawas tersenyum. Kalau satu orang berpikir lebih jernih, satu kebiasaan bisa berubah. Ia melangkah keluar dari penginapan, melewati genangan air tanpa ragu. Beberapa orang memperhatikannya pergi, dan di kepala mereka tersisa satu pertanyaan yang mulai mengusik. Berapa banyak hal lain dalam hidup mereka yang selama ini disalahkan pada sesuatu yang mudah dilihat, padahal sebab sebenarnya tersembunyi jauh lebih dalam. Langkah Abu Nawas terhenti ketika seorang pemuda kurus berlari kecil mengejarnya. Wajahnya tampak ragu, seolah membawa pertanyaan yang selama ini ia simpan sendiri. Abu Nawas, katanya terengah.
Kalau pilek karena virus, kenapa orang yang kehujanan sering disuruh kerokan? Banyak yang bilang langsung enakan. Abu Nawas tersenyum, lalu menepuk pundak pemuda itu. Karena rasa enak tidak selalu berarti penyebab penyakitnya hilang. Ia mengajak pemuda itu duduk di bangku kayu dekat jalan. Beberapa orang yang belum pulang ikut mendekat, rupanya penasaran lagi. Kerokan membuat pembuluh darah di kulit melebar, jelas Abu Nawas. Aliran darah meningkat, tubuh terasa hangat, otot lebih rileks, itulah sebabnya badan terasa lebih ringan. Jadi kerokan menyembuhkan pilek? Tanya pemuda itu cepat. Tidak, jawab Abu Nawas tegas. Ia hanya membantu tubuh merasa lebih nyaman. Virusnya tetap ditangani oleh sistem pertahanan tubuhmu sendiri. Seorang pria berusia matang tertawa kecil. Berarti selama ini kami merasa sembuh. Padahal yang bekerja tetap badan kami sendiri. Ya, kata Abu Nawas. Tubuh manusia jauh lebih pintar daripada yang sering kita kira. Pemuda itu mengangguk-angguk. Kalau begitu, kenapa ada orang yang bilang hujan malam lebih berbahaya daripada hujan siang? Abu Nawas melirik langit yang mulai gelap. Karena malam biasanya kita sudah lelah. Kurang tidur, perut kosong, dan udara lebih dingin. Bukan karena hujannya berubah sifat, tapi karena kondisi tubuh kita berbeda. Ia menambahkan, penyakit selalu mencari kesempatan. Kesempatan itu muncul saat tubuh lengah. Seorang ibu yang membawa keranjang sayur ikut berbicara. Jadi sebenarnya yang harus kami jaga itu kebiasaan, bukan menghindari hujan mati-matian. Benar, jawab Abu Nawas. Hujan itu alam, kebiasaan kita yang menentukan apakah alam menjadi masalah atau tidak. Pemuda kurus itu tersenyum lebar. Aneh ya, hal yang tidak kelihatan justru yang paling menentukan. Abu Nawas berdiri dan merapikan sorbannya. Banyak masalah hidup seperti itu, yang kelihatan sering kita takuti, yang tak kelihatan justru kita abaikan. Angin malam berembus pelan, orang-orang satu persatu berpamitan. Membawa pulang bukan hanya tubuh yang mulai hangat, tetapi juga pikiran yang terasa lebih terang. Abu Nawas kembali berjalan menyusuri jalan basah. Sementara di belakangnya, hujan tak lagi dibicarakan sebagai sumber penyakit, melainkan sebagai pengingat bahwa tidak semua yang terasa benar-benar benar. Di persimpangan jalan, Abu Nawas berhenti ketika melihat dua orang pedagang berdebat pelan. Yang satu menutup kepala rapat-rapat karena gerimis, yang lain berjalan santai tanpa penutup. Jangan keras kepala, kata yang pertama. Nanti kau pilek. Yang kedua menjawab, aku tidak takut hujan, tapi aku takut kurang tidur. Abu Nawas tersenyum tanpa menyela. Ia melanjutkan langkahnya, menyadari bahwa perdebatan kecil itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Bukan lagi soal takut air hujan, melainkan soal menjaga tubuh dan kebiasaan. Keesokan harinya, di pasar yang sama, hujan kembali turun. Orang-orang tetap berteduh, tetap mengeringkan badan, tetap minum hangat. Namun kali ini tidak ada lagi yang berkata, hujan bikin pilek. Yang terdengar justru, jangan lupa makan, cuci tangan dulu, dan istirahat yang cukup. Seorang anak kecil berlari menembus gerimis, lalu berhenti dan tertawa. Ibunya tidak langsung memarahi, hanya menariknya masuk dan mengeringkan bajunya. Di kejauhan, Abu Nawas melihat pemandangan itu sambil tersenyum kecil. Hujan tetap turun seperti biasa, virus tetap tak terlihat. Yang berubah hanyalah cara manusia memahami sebab dan akibat bahwa penyakit bukan datang dari air yang jatuh dari langit, melainkan dari tubuh yang lupa dijaga dan akal yang terlalu cepat percaya tanpa berpikir.